Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Khalilullah dengan NIM 11021 900 141 semester 7 jurusan akuntansi perpajakan. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ade Manggala Hardianto SEMAK, dan saya kuliah di Universitas Bina Bangsa. Baik, dan ini judul penelitiannya yaitu tentang implementasi keuangan desa berbasis akuntansi keperilakuan. Sebelumnya saya akan memberitahukan bahwasanya jurnal yang baik itu yaitu ada judul jurnalnya, abstraknya, volume, nama jurnalnya juga ada, nama penulisnya, tahun dan halaman si jurnal itu, kemudian ISSN atau ESSN-nya juga ada, bahan metode yang digunakannya itu apa, dan hasil atau pembahasannya, kemudian kesimpulan yang terakhir, dan daftar pustaka. Kalau semua itu ada di dalam jurnalnya, itu bisa dikatakan itu jurnal baik dan benar. Oke, langsung saja kita ke materi ataupun ke dalam jurnalnya. Next. Nah, di sini ada nama penulis dari jurnal itu sendiri. Nama penulis yaitu Dendi Purnama dari Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan, dan juga ada Siti Nur Azizah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selanjutnya next. Nah, selanjutnya ada nama jurnal. Dari jurnal yang tadi, nama jurnalnya yaitu Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Wadaya Gunung Jati. Kemudian next. Nah, kemudian ada tahun dan halaman. Ditulis dari bulan Oktober tahun 2019, direvisi bulan November tahun 2019, dan dipublish dari bulan Desember tahun 2019. Volumenya 3/2 dari tahun 2019, halaman 160 sampai 169. Dan di sini ada ESSN-nya yaitu E2579 sampai 9991 dan P2579 sampai 9975. Oke, next. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yaitu bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntansi keperilakuan terhadap implementasi sistem keuangan desa. Jadi si penulis ini bertujuan untuk mengetahui atau menganalisis pengaruh akuntansi keperilakuan ini di sistem keuangan desa. Oke, kemudian next. Oke, kemudian ada latar belakang. Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurusi sistem pemerintahan maupun dalam mengelola keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dari 2014, pemerintah desa setiap tahun menerima dana desa yang anggarannya sangat besar dari pemerintah pusat melalui APBN. Anggaran tersebut untuk membantu desa dalam membangun fisik maupun non-fisik sehingga menjadi mandiri dan sejahtera masyarakatnya. Namun, kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya sehingga menuntut pemerintah desa untuk transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini untuk menghindari dan mencegah dari resiko terjadinya penyelewengan dan korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. Nah, jadi di sini si penulis ini meneliti agar aparatur pemerintah ini bisa lebih bijak ataupun lebih jujur lah gitu, agar terhindar dari risiko-risiko penyelewengan ataupun korupsi gitu sendiri. Karena
pemerintah desa itu sendiri menerima setiap tahunnya anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN itu sendiri. Oke, selanjutnya next. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Dari jurnal yang tadi, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian explanatory. Data yang digunakan ialah data kuantitatif atau data primer yang diperoleh dari hasil wawancara serta hasil dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh operator sistem keuangan di wilayah Kabupaten Kuningan sebanyak 361 desa dengan unit analisis kaur keuangan atau bendahara desa. Pengambilan ukuran sampel dilakukan dengan menggunakan rumus pendekatan Yamane, yaitu sebanyak 190 dan penentuan sampel menggunakan metode random sampling atau disebut dengan sampel acak. Dan alat analisis yang digunakan menggunakan regresi berganda. Kemudian next. Baik, selanjutnya ada pembahasan, yaitu yang pertama ada pengaruh sikap terhadap implementasi sistem keuangan desa. Dari hasil uji hipotesis menemukan bahwa sikap itu berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi sistem keuangan desa. Kemudian pengaruh motivasi terhadap implementasi sistem keuangan desa. Hasil uji hipotesis menemukan bahwa motivasi itu berpengaruh positif, akan tetapi tidak signifikan terhadap implementasi sistem keuangan desa. Kemudian pengaruh persepsi terhadap implementasi sistem keuangan desa. Hasil uji hipotesis menemukan bahwa persepsi itu sendiri berpengaruh positif, akan tetapi tidak signifikan terhadap implementasi sistem keuangan desa. Kemudian ada pengaruh emosi terhadap implementasi sistem keuangan desa. Hasil uji hipotesis menemukan bahwa emosi berpengaruh positif, akan tetapi tidak signifikan terhadap implementasi sistem keuangan desa. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh pelatihan terhadap implementasi sistem keuangan desa. Hasil uji hipotesis menemukan bahwa pelatihan itu berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi sistem keuangan desa. Nah, jadi dari 5 pengaruh itu bahwasanya cuman pelatihan dan sikap yang berpengaruh positif terhadap implementasi sistem keuangan desa. Kemudian next. Nah, kemudian hasil temuan menunjukkan bahwa sikap dan pelatihan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi sistem keuangan desa. Akan tetapi motivasi dan persepsi dan emosi tidak berpengaruh terhadap implementasi sistem keuangan desa, kayak yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Baik, next. Kemudian ada kekuatan penelitian ataupun kelebihan dari penelitian yang saya review ini, yaitu penelitian ini adalah alat yang digunakan dalam penelitian berupa kuesioner. Ini mudah digunakan oleh subjek peneliti. Nah, jadi artikel ataupun jurnal ini akan lebih mudah di subjek ataupun si pembaca ataupun si pemahami untuk memahami isi dari jurnal itu sendiri. Oke, next. Akan tetapi ada kelemahan juga dari penelitian yang saya teliti di jurnal ini, yaitu penelitian ini adalah tingkat responsnya masih rendah dan juga tidak dapat memperluas objek penelitian dengan membandingkan pada wilayah yang berbeda, baik itu di kabupaten, kota maupun provinsi, serta dapat menambah variabel lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini, seperti indikator pembelajaran dan lain-lain. Nah, jadi kalau andai saja gitu artikel ini tidak cuman di desa saja, kan, tetapi di sektor kabupaten, kota ataupun provinsi akan lebih luas nantinya, biar pembelajarannya lebih memahami ataupun lebih tahu di dalamnya. Oke, next. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu sikap berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi sistem keuangan desa, yang artinya semakin baik sikap dalam bekerja, maka semakin baik pula mengimplementasi sistem keuangan desa. Yang kedua, ada motivasi tidak berpengaruh terhadap implementasi sistem keuangan desa, yang artinya hasil penelitian mengenai pengaruh motivasi operator sistem keuangan desa tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh operator sistem keuangan desa dalam mengimplementasi sistem keuangan desa. Yang ketiga, ada persepsi tidak berpengaruh terhadap implementasi sistem keuangan desa, yang artinya hasil penelitian mengenai pengaruh persepsi operator sistem keuangan desa tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh operator sistem keuangan desa dalam mengimplementasi sistem keuangan desa. Kemudian yang keempat, emosi tidak berpengaruh terhadap implementasi sistem keuangan desa, yang artinya hasil penelitian mengenai pengaruh emosi operator sistem keuangan desa tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh operator sistem keuangan desa dalam mengimplementasi sistem keuangan desa. Kemudian yang terakhir yaitu pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi sistem keuangan desa, yang artinya semakin sering operator sistem keuangan desa mengikuti pelatihan, maka semakin memahami pula dalam mengimplementasi sistem keuangan desa itu sendiri. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan atau saya review jurnalnya. Semoga bermanfaat, dan mungkin kalau ada salah kata ataupun pengucapan yang kurang fasih ataupun kurang enak di hati didengar, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.